Hello, welcome to my YouTube channel Belajar Online bersama saya di Ayo Belajar Seni, Seni itu Indah. Jangan lupa ya, klik tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian hari ini dan seterusnya dalam keadaan sehat ya. Serta di masa pandemi ini semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa pandemi ini kita perlu merubah pola hidup menjadi lebih baik dan lebih sehat lagi. Misalnya yaitu menjaga kebersihan. Baik menjaga kebersihan di dalam rumah dan diri kita sendiri, seperti mencuci tangan setelah makan, kemudian memakai hand sanitizer agar tangan kita stay steril. Yang kedua yaitu aktivitas positif dan bermanfaat di dalam rumah. Misalnya, yang pertama, membantu kedua orang tua meringankan pekerjaan kedua orang tua. Contohnya menyapu, mengepel, mencuci, dan masih banyak lainnya. Yang kedua yaitu belajar. Belajar jangan sampai kalian tinggalkan walaupun kondisinya seperti ini. Di masa pandemi ini, belajar tetap nomor 1 ya. Kalian harus fokus, harus serius, jangan sampai kalian males, rebahan, ataupun games terus. Kalian harus mengejar cita-cita kalian yang kalian inginkan. Nah, di sini pertemuan pertama, sebelumnya Ibu akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bu Monica Ayu Raindra. Kalian bisa memanggil saya Bu Monik. Ibu Monik sebagai guru seni budaya kelas 8. Di kelas 8 ini, Ibu akan menjelaskan mengenai seni. Masih ingat gak ya? Cabang-cabang seni itu ada berapa? Yaps, cabang seni terdiri dari 5 cabang. Yang pertama yaitu cabang seni rupa. Yang kedua ada cabang seni musik. Yang ketiga ada cabang seni tari. Yang keempat ada cabang seni drama atau teater. Dan yang kelima ada cabang seni sastra. Nah, baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan materi kelas 8 semester 1 tentang menggambar model. Nah, apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan memahami tentang pertama, unsur-unsur dalam menggambar model, kedua, prinsip-prinsip dalam menggambar model, ketiga, alat dan bahan untuk menggambar model, dan keempat, teknik menggambar model. Oh ya, sebelumnya kalian pernah kan menggambar dan pernah mengerti kalimat menggambar? Apa sih itu menggambar? Jadi, definisi atau pengertian menggambar merupakan proses pengungkapan gagasan dan ide seseorang melalui bahasa gambar. Sedangkan dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, menggambar merupakan kegiatan meniru objek seperti benda atau barang, manusia, tumbuhan, dan hewan yang dibuat melalui goresan pensil atau alat lainnya pada media 2 dimensi seperti kertas, kanvas, dan sebagainya. Nah, itu tadi pengertian atau definisi dari menggambar. Kemudian, bila digabungkan, menggambar model atau bentuk merupakan menggambar dengan melihat objek atau model yang ditempatkan secara langsung di hadapan seniman atau penggambar. Perhatikan contoh menggambar model yang ada di sampingnya ya. Contoh tersebut, si penggambar menempatkan objek atau model di depannya yang berupa foto.
Dalam menggambar model, pertama kali yang perlu kita lakukan yaitu menentukan objek atau model yang akan digambar. Objek gambar tersebut meliputi 1. Objek gambar manusia, 2. Objek gambar benda atau barang, 3. Objek gambar buah, keempat, objek gambar hewan atau binatang, dan yang kelima, objek gambar tumbuhan. Unsur-unsur dalam menggambar model meliputi 1. Garis, 2. Bentuk, 3. Bidang, 4. Tekstur, 5. Gelap, terang, atau pencahayaannya. Prinsip-prinsip menggambar model yang terdiri dari 1. Komposisi, 2. Proporsi, 3. Keseimbangan atau balance, 4. Kesatuan atau unity. Definisi atau pengertian dari prinsip-prinsip menggambar model. Yang pertama, komposisi merupakan tata susunan yang menyangkut keseimbangan, kesatuan, irama, dan keselarasan suatu karya seni rupa. Yang kedua, ada proporsi yang merupakan sebuah perbandingan yang ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang diamati. Selanjutnya yang ketiga yaitu keseimbangan atau dikatakan dengan balance, yang merupakan keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Yang keempat yaitu kesatuan atau unity yang disebut dengan keserasian dalam pengaturan objek gambar sehingga benda-benda yang diatur satu sama lain memiliki kesan ruang. Pertama, prinsip komposisi yang terbagi menjadi 4 bagian ya. Yang pertama ada komposisi simetris. Komposisi simetris merupakan benda atau model yang menjadi objek gambar diletakkan pada posisi seimbang antara sebelah kiri dan sebelah kanannya. Sedangkan komposisi asimetris kebalikan dari komposisi simetris, yaitu tidak seimbang. Yang dimaksud tidak seimbang yaitu benda diletakkan dalam posisi tidak sama, baik dalam posisi maupun ukurannya. Namun demikian masih tetap memperhatikan proporsi, keseimbangan, dan kesatuan antar benda atau objek gambar. Kemudian perhatikan nomor 3, komposisi sentral merupakan berpusat perhatian benda atau objek model gambar terletak di tengah-tengah bidang gambar. Keseimbangan hasil gambar model dapat diperoleh dengan cara membuat skala, memberi efek perspektif atau sudut pandang pada objek gambar dan sudut pandang penggambar. Komposisi yang terakhir, keempat, yaitu komposisi segitiga, adalah komposisi yang akan terbentuk jika kita menemukan 3 buah titik. Jika ditarik garis maka akan terbentuk segitiga. Tidak perlu garis-garis tegas, titik-titik yang samar sudah cukup. Selanjutnya ada prinsip proporsi atau disebut dengan proporsional, adalah bentuk yang ideal, di mana saat kita menggambar bentuk tersebut perlu kita pertimbangkan ukuran dari bentuk satu dan bentuk lainnya. Nah, seperti contoh berikut. Kemudian prinsip keseimbangan atau balance adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Keseimbangan ini dihasilkan dari gambar model yang dapat diperoleh dengan cara membuat skala, memberi efek perspektif atau sudut pandang pada objek gambar dan sudut pandang penggambar. Seperti kalian lihat contoh berikut. Lalu, prinsip yang keempat yaitu prinsip kesatuan atau unity adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar sehingga benda-benda yang diatur satu sama lain memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antar objek gambar saling mendukung sehingga akan menghasilkan gambar yang baik. Perhatikan gambar kesatuan berikut.
Selanjutnya apa sih yang perlu disiapkan saat menggambar? Yaitu alat dan bahan menggambar model. Yang pertama, pensil. Kedua, penghapus. Ketiga, pensil warna. Keempat, krayon. Kelima, cat air. Keenam, buku gambar. Ketujuh, penggaris, dan masih banyak lainnya. Teknik dalam menggambar model. 1. Teknik arsir. Merupakan teknik menggambar dengan menggunakan garis-garis atau menyelang untuk menentukan gelap terang objek suatu gambar. Perhatikan gambar teknik arsir. Jenis arsir ada dua macam, yaitu ada garis-garis renggang dan garis-garis rapat. Jenis arsir garis renggang menandakan bahwa pencahayaannya lebih terang, sedangkan jenis arsir garis rapat menandakan bahwa pencahayaannya semakin gelap. Kedua, teknik dusel atau gosok merupakan teknik menggambar yang penentuan dari gelap terang suatu objek gambar dengan menggunakan pensil gambar yang digoreskan atau digosokkan dalam posisi miring atau rebah. Perhatikan contoh teknik dusel atau gosok berikut. Contoh teknik dusel atau gosok yang kedua. Teknik ini bisa juga teknik dengan cara menggosok sehingga menimbulkan kesan gelap terang atau tebal dan tipis. Alat-alat yang digunakan teknik dusel atau gosok yaitu pensil, robekan kertas, kapas, atau cotton bud. Ketiga, teknik blok atau siluet merupakan suatu teknik menggambar dengan cara menutup pada bagian objek gambar dengan menggunakan satu warna sehingga nantinya hanya terlihat bentuk globalnya atau siluet. Perhatikan contoh gambar teknik blok atau siluet berikut. Keempat, teknik pointillisme atau titik-titik merupakan teknik menggambar. Pointillisme memanglah menitik beratkan pada penggunaan titik untuk dapat membentuk suatu gambar. Perhatikan contoh gambar pertama. Perhatikan contoh teknik pointillisme yang kedua yaitu cara kerjanya. Yang merupakan sebuah kerapatan dari penyusunan titik-titik adalah untuk menentukan suatu gelap terang dari suatu objek supaya terlihat bejal, terlihat seperti adanya kesan tiga dimensional. Semakin banyak titik-titik maka semakin gelap. Sedangkan jika titik-titiknya renggang maka semakin terlihat terang. Kelima, teknik transparan atau akuarel merupakan teknik menggambar dengan cara menggunakan cat air dengan sapuan warna yang memanglah tipis, sehingga nanti hasilnya terlihat seperti transparan atau tembus pandang, atau bisa juga teknik akuarel bisa menggunakan bahan dengan campuran air di kertas, kain, atau bidang yang lain. Perhatikan contoh gambar teknik transparan atau akuarel. Keenam, teknik plakat merupakan teknik menggambar dengan cara menggunakan bahan cat poster atau cat air dengan sapuan warna yang memanglah tebal sehingga nanti hasilnya terlihat pekat dan menutup. Berikut contoh gambar menggunakan teknik plakat. Ketujuh, teknik linear merupakan suatu teknik menggambar untuk dapat menggambarkan objek gambar dengan menggunakan garis sebagai suatu unsur yang sangat menentukan, baik itu menggunakan garis lurus maupun garis lengkung. Berikut contoh gambar menggunakan teknik linear. Hore, pembelajaran hari ini selesai. Demikian pembelajaran hari ini, pertemuan pertama. Semoga materi yang sudah Ibu Monik jelaskan bisa berguna, bermanfaat, dan bisa kalian pahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.